Cerpen Ramadan bersama Ustaz Farhan Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, manusia mengamalkan sesuatu berdasarkan pemahaman. Ketika dia memahami sesuatu itu baik, maka dia akan amalkan. Ketika dia memahami sesuatu itu membahayakan, maka dia akan menjauhi. Nah, begitu juga di dalam melaksanakan amalan di bulan Ramadan. Kita perlu memahami amalan-amalan yang disyaratkan itu maksudnya apa. Jangan sampai nanti kita dianggap orang-orang yang beramal tanpa ada pemahaman sama sekali. Nah, amalan yang tidak didasarkan kepada pemahaman atau ilmu, tentu kualitasnya rendah dan itu mengakibatkan pahala yang didapat juga sedikit. Di antara amalan yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan adalah makan sahur. Banyak kaum muslimin yang memahami sahur itu tidak sebagaimana mestinya. Mereka memahami sahur itu makan sekenyang-kenyangnya. Nah, sehingga ketika mereka ditanya oleh kawan, misalnya, apakah kamu tadi semalam makan sahur? Dia jawab, saya tidak sempat makan sahur. Padahal dia sempat minum air sebelum azan. Dia sempat makan buah-buahan seperti kurma walaupun sebutir sebelum imsak. Cuman dia sangka, makan sahur itu harus makan sekenyangnya. Kalau belum kenyang, itu belum sahur namanya. Nah, pendapat yang seperti ini memang sekilas tidak membuat masalah. Cuman nanti, ia akan terbawa kepada amalan-amalan yang lainnya. Kalau amalan yang lain juga disalahpahami, maka tentu nanti pengamalannya juga akan salah. Kalau seandainya yang akan dapat dampak hanya amalan itu, tidak ada masalah. Tidak terlalu berbahayalah atau tidak terlalu merugikan. Namun nanti akan berdampak kepada amalan-amalan yang lainnya. Sehingga kalau ditotal secara keseluruhan, bisa-bisa puasa kita di bulan Ramadan, hasilnya sangat sedikit sekali atau mungkin tidak ada sama sekali. Nah, kita tidak mau menjadi orang-orang yang seperti disebutkan Nabi dalam hadis. Kam min sha'imin laisa min siyami illal ju' wal 'atash. Betapa banyak yang puasa, padahal puasanya itu hanya yang dia dapat menahan lapar dan haus saja. Tidak ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Sahur itu artinya dalam bahasa Arab adalah ta'amus sahar wa syarabuhu. Makanan yang dimakan di waktu sahar dan minuman yang diminum di waktu sahar. Jadi sahur adalah nama makanan dan minuman yang disantap di waktu sahar. Nah, sedangkan sahar itu di dalam bahasa Arab artinya akhirul laili qubaila subhi. Sahar adalah waktu menjelang subuh yang dimulai lewat pertengahan malam sampai terbit fajar. Nah, jadi kalau malam itu dibagi dua, separuh pertama itu awal malam, separuh terakhir itu akhir malam. Nah, sejak lewat tengah malam, dimulailah waktu sahar. Habisnya nanti ketika terbit fajar yang ditandai dengan azan subuh. Nah, makanan dan minuman yang masuk ke perut kita di waktu sahar tersebut disebutlah dengan sahur. Nah, jadi tidak ada istilah sahur pulang tarawih, tidak ada. Dia pulang tarawih jam 10 malam, karena mungkin malas bangun subuh atau malas bangun jam 4, jam setengah 5, dia makan sahur saja sebelum dia tidur. Dia pesankan kepada istrinya, tolong jangan bangunkan saya karena saya sudah sahur. Nah, waktunya belum ada, walaupun dia sudah niatkan, maka amalannya tidak berguna. Dia dianggap orang yang berpuasa tanpa sahur. Di dalam hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kedua imam itu tersepakat
meriwayatkannya di dalam kitab sahih mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kamu karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Nah, berkah yang dimaksud antara lain, kalau kita makan sahur, kita akan lebih kuat menahan di siang hari dibanding kalau kita tidak makan sahur. Ini adalah perbandingan sesuai dengan logika. Orang yang makan akan kuat atau lebih kuat dibanding orang yang tidak makan. Nah, itu berkah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga siapa yang sahur dia mendapatkan berkah dalam artian dia menyempurnakan puasanya dengan melaksanakan sunat puasa. Memang tanpa sahur puasa seseorang tetap sah, karena sahur bukanlah rukun dan syarat sahnya puasa, tetapi dia adalah sunat puasa. Nah, siapa yang makan sahur, maka dia telah memenuhi sunat puasa. Memenuhi sunat puasa itu salah satu cara menyempurnakan ibadah puasa. Kemudian berkah yang lain adalah ketika kita makan sahur, kita membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-faslu ma bainana wa baina ahlul kitab aklatus sahur." Pembeda antara kita dengan ahlul kitab dalam masalah puasa adalah makan sahur. Mereka tidak, kita disuruh makan sahur walaupun tidak diwajibkan. Nah, itu di antara makna berkah ketika kita memakan sahur. Jadi jangan salah paham sahur itu makan sekenyang-kenyangnya, tidak. Sahur itu adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum, ya sebelum terbit fajar, setelah lewat tengah malam. Mau sedikit, mau banyak, sahur namanya. Jadi ada orang yang terbangun 1 menit sebelum azan subuh atau 2 menit sebelum terbit fajar. Lalu dia bergumam kepada dirinya sendiri, "Dak talaki makan sahur lai, kitolah talambek." Padahal kalau dia minum air seteguk saja ketika itu masih sempat. Dan itu sudah sahur namanya. Atau dia makan buah-buahan yang mudah dia cerna atau dia kunyah, maka ketika itu dia sudah mendapatkan sunnah makan sahur. Jadi jangan dipahami sahur itu harus makan sekenyang-kenyangnya, harus makan nasi, tidak. Sahur adalah santapan yang kita santap di waktu sahar, mau sedikit ataupun mau banyak. Nah, maka usahakanlah tetap kita mendapatkan sahur itu karena ada berkah yang disediakan. Dan berkah yang dimaksud seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau makan sahur, beliau mengajarkan begini yang terbaik. Nah, dari Anas bin Malik bahwasanya Zaid bin Thabit bercerita kepadanya, annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qamu ila shalah, kemudian mereka melaksanakan salat subuh. Qultu, aku bertanya, kam bainahuma? Qala qadru 50 aw 60, yakni ayah. Berapa jarak antara keduanya? Artinya jarak selesai sahur dengan azan subuh atau waktu salat masuk. Dijawablah sekira-kira membaca 50 atau 60 ayat. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Jadi sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selesai, kemudian jaraknya dengan masuknya waktu subuh adalah sekira-kira membaca 50 atau 60 ayat. Nah, jadi ada jeda waktu antara selesai sahur dengan azan subuh. Supaya nanti ketika melaksanakan salat subuh, kita tidak terlalu sulit karena perut kita kekenyangan. Seandainya perut kita kekenyangan lalu kita salat, tentu akan terasa susah. Ketika tidak ada gangguan seperti itu saja, syaitan sudah berusaha mengganggu kita. Apalagi kalau ada celah yang sebesar itu dibukakan untuknya supaya kita bisa diganggu di dalam salat. Maka usahakanlah kalau seandainya sekitar 15 menit atau 10 menit. Karena membaca 50 ayat atau 60 ayat diperkirakan waktunya sekitar 10 atau 15 menit. Nah, sebelum masuk waktu subuh, 10 menit atau 15 menit kita sudah selesai makan sahur. Nah, itulah waktu sahur yang afdal. Mungkin serine yang menjadi kebiasaan kita itu awalnya dibuat untuk itu, untuk menandakan waktu sahur yang afdal sudah selesai. Entah kenapa tiba di generasi kita bukan seperti itu pemahamannya. Mereka memahami serine berbunyi, kita sudah wajib imsak. Padahal fajar belum terbit. Nah, terbit fajarlah yang mengimsakkan kita, azan subuhlah yang membuat kita wajib menahan
Bukan sirine yang dibunyikan lebih cepat dari waktu kita melaksanakan salat subuh atau lebih cepat 10 menit dari terbit fajar. Nah, oleh karena itu pahami secara benar supaya sirine tersebut tetap boleh dibunyikan. Tapi kalau seandainya sirine yang dipercepat 10 menit dari waktu imsak itu yang membuat kita haram makan, haram minum, maka kita membuat teknis puasa baru. Bukan menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari lagi, tapi menahan dari bunyinya sirine sampai terbenam matahari. Tentu kita tidak ingin ibadah kita dibuat sendiri oleh kita, tetapi kita ingin ibadah kita itu mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pahami sirine adalah pertanda peringatan hati-hati waktu imsak akan masuk 10 menit lagi, atau siap-siaplah solat subuh 10 menit lagi azan subuh. Bagi yang sedang makan, cepatlah makan, sebentar lagi imsak. Bagi yang belum bangun, terbangun dia mendengar sirine, maka segeralah makan sahur walaupun sedikit. Atau orang yang sedang makan sahur, sahur yang afdal waktunya sudah selesai. Karena antara azan dengan selesai sahur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jarak waktunya sekitar membaca 50 atau 60 ayat, yang kalau dirubah menjadi menit itu sekitar 10 atau 15 menit. Kaum muslimin, kaum muslimat, itulah makna dari sahur. Kemudian fadilah dari sahur itu sendiri dan pelaksanaannya bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mirip atau tidak persis pun tidak ada masalah. Yang kita tidak inginkan adalah seperti kasus tadi. Dia mengatakan tidak sempat lagi makan sahur, padahal masih sempat. Karena menurutnya makan sahur itu harus makan nasi, harus makan sekenyang-kenyangnya. Itu yang ingin kita hindarkan. Mudah-mudahan puasa kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita berhak mendapatkan fadilah yang dijanjikan. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerpen Ramadan bersama Ustaz Farhan Syarifuddin.